Kita harus menang. Indonesia. Pernyataan mengejutkan Egy Maulana Fikri. Skuad Garuda siap mati malam ini kontra Jepang. Mengejutkan, Hajime Moriyasu akan dipecat jika Jepang kalah dari Indonesia malam ini. Kiper timnas Jepang Jion Suzuki meremehkan lemparan jauh Pratama Arhan. Stadion Altumama memerah. Tiket diborong semua oleh fans Indonesia. Benarkah supporter timnas Jepang tidak kebagian tiket? Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri siap mengorbankan apapun demi lambang Garuda di dada. Bahkan Egy Maulana Fikri memastikan timnas Indonesia siap mati demi Piala Asia 2023. Hal ini karena timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Jepang di Stadion Altumama Doha, Qatar pada Rabu malam ini. Timnas Indonesia pun berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Egy mengakui yakin peluang untuk lolos ke babak 16 besar bisa sangat terbuka. Egy pun tidak ragu untuk menaklukkan Jepang yang mana menjadi tim terbaik di Piala Asia. Menurutnya sepak bola Indonesia yang berkembang pesat bisa akan dibuktikan ketika skuad Garuda melawan timnas Jepang. Tentu jika kami lolos ke babak selanjutnya, Indonesia akan mencetak sejarah baru di Piala Asia. Karena itu yang diinginkan masyarakat Indonesia. Kami yakin itu akan mungkin, karena masih ada peluang di hadapan kami, dan kami juga punya supporter di belakang kami yang berdoa dan mendukung kami. Seluruh tim tahu soal itu, dan mereka siap untuk bertanding. Bahkan rela jika harus mati sekalipun demi mencetak sejarah untuk Indonesia. Jadi kami tidak sabar untuk bermain di laga ini melawan salah satu tim terbaik di Piala Asia, kata Egy Maulana Fikri dalam konferensi pers jelang laga. Seperti diketahui, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu akan menjalani pertandingan hidup dan mati saat melawan timnas Indonesia. Pada pertandingan ini, jika Jepang mengalahkan Indonesia, maka mereka akan finish sebagai runner-up Grup D. Namun sebaliknya, ancaman muncul jika akhirnya Jepang kembali dipermalukan oleh lawan mereka. Media Jepang Nikkan Gendai menyebut posisi Hajime Moriyasu akan terancam jika Jepang mengalami kekalahan lagi. Sebelumnya Irak memutus rekor kemenangan Jepang dengan menaklukkan Jion Suzuki CS dengan skor akhir 2-1. Nikkan Gendai menyebut Hajime Moriyasu terancam dipecat karena mencatatkan statistik buruk selama di Piala Asia. Bahkan orang dalam Federasi Sepak Bola Jepang menyebut sudah ada pembicaraan mengenai pemecatan Moriyasu jika kembali dipermalukan oleh tim asuhan Sintayong di laga terakhir fase grup. Moriyasu pun dikabarkan sudah tahu soal rencana tersebut. Timnas Indonesia bakal bersua tim favorit juara Jepang pada laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Lemparan ke dalam jarak jauh bisa menjadi salah satu senjata skuad Garuda untuk membobol gawang Jepang. Laga tersebut bakal dilangsungkan malam ini di Stadion Altumama Doha. Pertandingan tersebut bakal menjadi penentu kelolosan kedua tim menuju babak 16 besar. Timnas Indonesia masih menyimpan satu senjata yang kerap menjadi ancaman pertahanan lawan, yakni lemparan ke dalam jarak jauh. Biasanya senjata tersebut dieksekusi oleh Pratama Arhan dari pinggir lapangan. Situasi tersebut berkali-kali sukses berbuah peluang emas yang menguntungkan timnas Indonesia. Eksekusi lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan juga kerap berbuah gol untuk timnas Indonesia. Tentu, eksekusi tersebut jadi pertanyaan media Jepang kepada kiper utama Samurai Biru saat ini, yakni Jion Suzuki. Penjaga gawang 21 tahun tersebut merasa situasi itu tidak akan terlalu membahayakan bagi dirinya. Jion Suzuki menyebut bahwa situasi lemparan ke dalam jarak jauh milik Pratama Arhan
bukanlah ancaman besar bagi Jepang. Selain itu, Suzuki juga angkat bicara soal kekuatan timnas Indonesia. Menurut ex-kiper Urawa Reds Diamond itu, timnas Indonesia kerap mengandalkan bola-bola panjang. Dirinya menegaskan timnya akan menyesuaikan diri dengan pola tersebut. Selain itu, Suzuki juga berharap Jepang bisa memenangi bola kedua saat menghadapi situasi umpan panjang yang dilepaskan timnas Indonesia. Jika berhasil memenangkan situasi tersebut, sang kiper yakin Jepang bisa memancing pergerakan garis pertahanan timnas Garuda. Lemparan jauh sama halnya seperti umpan silang. Maka jika saya bisa menyergap, menangkap, saya tidak merasakan sebuah ancaman yang besar. Oleh karena itu, saya ingin mencobanya sendiri. Lawan menggunakan bola-bola panjang sebagai awal permainan. Jadi kami akan melakukan penyesuaian dibandingkan laga sebelumnya dengan mendapatkan bola kedua dan menarik garis pertahanan. Jelas Dion Suzuki. Penampilan solid Justin Hubner di timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari klub Liga Inggris sekaligus klub tempat dirinya bermain, yakni Wolverhampton Wanderers. Hubner perlahan menjadi sosok andalan di skuad Garuda selama Piala Asia 2023. Bahkan penampilannya semakin membaik saat dipaksa menjadi gelandang bertahan oleh Sintayong. Berposisi asli sebagai bek, dia bermain cukup apik menjadi gelandang saat melawan timnas Irak. Puncaknya saat kembali menjadi bek ketika melawan timnas Vietnam. Aksi Hubner mendapatkan banyak apresiasi. Dia juga diganjar menjadi 11 pemain terbaik versi AFC untuk laga kedua Piala Asia. Wolverhampton ikut menyoroti penampilan Justin Hubner bersama timnas Indonesia, termasuk setelah sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 0-1 pada babak penyisihan grup D pada Jumat lalu. Klub yang bermarkas di Molineux Stadium ini juga berkomentar soal eksperimen Sintayong yang membuat Justin Hubner menjadi gelandang. Dia pertama kali mendapatkan peran tersebut saat uji coba melawan Libya. Indonesia merupakan tim termuda di kompetisi ini di Piala Asia pertama mereka sejak tahun 2007, dan Vietnam merupakan tim yang diunggulkan di hari Jumat. Namun Hubner dan negaranya membuat kejutan. 3 poin tersebut membuat Indonesia berpeluang untuk lolos. Tulis halaman resmi Wolves. Selain itu, usai laga kontra Vietnam kemarin, Justin Hubner dan Ivar Jenner sempat membuat heboh. Seperti diketahui, pada laga tersebut timnas Indonesia mengenakan jersey away berwarna putih dengan setelan celana dan kaos kaki serupa. Setelah laga yang berlangsung alot tersebut, 2 pemain timnas Indonesia keturunan Belanda, Justin Hubner dan juga Ivar Jenner, kedapatan membagikan jersey mereka kepada seseorang yang berada di tribun. Dalam video yang diunggah oleh Justin Hubner Daily di TikTok, orang yang mendapatkan jersey dari kedua pemain andalan timnas Indonesia adalah keluarga mereka yang datang mendukung dari Belanda. Mulanya skuad Garuda menghampiri para pendukung yang menonton langsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Beberapa pemain seperti Sain Patinama dan Elkan Bagot menghampiri kekasih mereka masing-masing. Sementara Justin Hubner dan Ivar Jenner menghampiri keluarga mereka yang duduk di tribun. Supporter timnas Indonesia bersiap mengkudeta tribun Stadion Al-Tumama Doha, Qatar. Seperti laga sebelumnya, seluruh sisi stadion nyaris dipenuhi para diaspora yang menyaksikan laga Vietnam kontra Indonesia. Seperti yang terlihat di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium pada matchday kedua grup D saat Indonesia menjamu Vietnam. Stadion dengan kapasitas 10.000 penonton itu nyaris dipenuhi seluruh supporter Indonesia. Sisi selatan dan utara stadion menjadi yang paling meriah dengan chant dan juga pukulan drum supporter. Pembatas antara tribun bahkan sampai dilapisi bendera merah putih. Banyaknya diaspora yang datang ke stadion tidak lepas karena hari libur. Hal ini yang membuat para pekerja membawa semua keluarga ke stadion. Bukan tidak mungkin pada laga malam nanti antara Indonesia kontra Jepang, para supporter Indonesia akan kembali memenuhi stadion tempat skuad Garuda bertanding. Supporter timnas Indonesia memang dikenal sangat militan. Seperti hal yang terjadi usai Indonesia memastikan kemenangan atas Vietnam Jumat lalu, para supporter merayakan kemenangan timnas Indonesia dengan melakukan pawai di sebuah jalan di Qatar. Mereka melakukan pawai di jalan dengan membawa alat musik ala supporter. Terlihat mereka sangat ramai bersorak-sorai menyanyikan lagu chant kemenangan. Dan terlihat juga bendera Indonesia berkibar di mana-mana.